Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Oke, kali ini ada kiriman sumber yang cukup tebal ya soal Activity Based Costing atau ABC dan juga Activity Based Management ABM. Iya nih, topik yang menarik. Betul. Misi kita hari ini, kita coba bedah bareng ya. Kenapa sih cara lama hitung biaya itu seringkali kurang pas, dan gimana ABC sama ABM ini bisa kasih kita sudut pandang yang lebih tajam lah buat ambil keputusan. Siap? Biar tahu uangnya lari kemana sebenarnya. Nah, Sumber Anda ini kan menyoroti banget ya kondisi bisnis sekarang. Persaingan ketat terus otomatisasi bikin biaya overhead naik. Produk makin macam-macam. bikin sistem biaya yang lama jadi agak ketinggalan zaman gitu ya. Iya, kayaknya gitu. Coba kita mulai dari masalah dasarnya dulu deh. Sistem tradisional itu kan biasanya alokasiin biaya overhead pabrik, semua biaya di luar bahan baku sama tenaga kerja langsung, itu pakai satu dasar aja. Biasanya yang basisnya volume ya, kayak jam kerja langsung atau jam mesin. Nah, itu dia. Kedengerannya simple sih, tapi ya itu kayak pukul rata aja semua biaya. Padahal nggak gitu kan, ini yang bikin distorsi biaya. Seringnya, produk yang volumenya tinggi tapi simple malah nanggung overhead kegedean. Istilahnya overcosted. Oh, jadi dia kayak nombokin gitu ya? Bisa dibilang gitu. Sebaliknya, produk yang volumenya rendah tapi rumit, yang mungkin butuh banyak setup mesin atau desain khusus gitu, malah kelihatannya murah. Undercosted. Wah, Ini yang disebut subsidi silang biaya. Satu produk tanpa sadar nyubsidi produk lain. Di sumber Anda ada contoh bagus tuh. PT Arka Footwear. Produk Adidas mereka overcosted, hampir 3.050 perak per unit. wow, lumayan juga ya. Iya, sementara Neckerman sama Oshkosh malah undercosted. Akibatnya fatal dong ya, kalau mau nentuin harga jual atau mutusin produk mana yang mau didorong, mana yang di-stop, bisa salah total kalau basis biayanya aja udah keliru. Tepat. Profitabilitas bisa kena imbasnya langsung. Oke, nah, disinilah ABC masuk kan, Activity Based Costing. Gimana tuh prinsip dasarnya? Katanya sih logis ya, prinsipnya sederhana tapi kuat. Aktivitas itu yang makan sumber daya, uang, waktu, mesin, terus produk atau jasa kita itu makan aktivitas. Jadi ABC ini runut biayanya ke aktivitas dulu, bukan langsung ke produk. Betul. Ditilik dulu aktivitas spesifiknya apa aja. Misalnya, setup mesin, inspeksi kualitas, proses pesanan. Baru dari situ biayanya dibebankan ke produk. Tergantung seberapa banyak produk itu pakai aktivitas tadi. Oke. Jadi nggak dipukul rata lagi ya? Enggak. Kuncinya di sini, ABC pakai banyak pemicu biaya, cost driver, gak cuma volume. Contoh tadi, biaya setup mesin. Pemicunya ya berapa kali setup, bukan berapa unit yang diproduksi setelah setup. Masuk akal. Jadi lebih nangkep hubungan sebab akibatnya ya? Iya, jauh lebih akurat. Apalagi buat biaya overhead yang nggak terkait langsung sama jumlah unit produksi. Dan kalau produk kita variasinya banyak. Ini pasti ngasih gambaran biaya yang beda banget ya sama cara lama. Contoh PT Sepeda Maju di sumber Anda itu kan. Jelas banget itu. Pakai cara tradisional, sepeda gunung yang volumenya rendah tapi kompleks, itu kelihatannya lebih murah Rp443.000 per unit dibanding biaya ABC-nya. Wah, 443.000. Ya, sebaliknya. Sepeda touring yang volume tinggi malah kelihatan lebih mahal Rp88.000. Coba bayangin kalau kita salah setel harga segitu jauh. Bisa rugi atau malah kemahalan ya? Oke, jadi ABC ini buat dapetin angka biaya produk yang lebih akurat. Sip, tapi ini kan nggak berhenti di angka doang ya. Ada lanjutannya, ABM, Activity Based Management. Nah, ini lompatan pentingnya. ABM itu pakai data dari ABC, tapi tujuannya bukan cuma buat tahu biaya, tapi buat mengelola aktivitasnya. Mengelola aktivitas, maksudnya gimana tuh? Fokusnya itu analisis aktivitas. Dipilah-pilah, mana sih aktivitas yang ngasih nilai tambah, value added buat pelanggan. Contohnya ya, perakitan produk. Oke. Terus, mana aktivitas yang nggak nambah nilai, non-value added. Kayak waktu nunggu antar proses, mindah-mindahin barang nggak perlu. Atau inspeksi berulang kali karena kualitas awalnya jelek. Jadi intinya nyari pemborosan gitu ya? Aktivitas yang nggak nambah nilai itu ibaratnya lemak yang bisa dibuang. Persis. Identifikasi dulu,
Terus coba kurangi atau kalau bisa hilangkan sama sekali aktivitas yang nggak bernilai tambah itu. Manfaatnya? Ya, biaya bisa turun drastis. Terus sumber daya kita bisa fokus ke hal yang benar-benar penting buat pelanggan. Efisiensi naik, nilai buat pelanggan juga naik. Win-win lah. Menarik, menarik. Dan ini konsepnya bisa ditarik lebih luas lagi ya. Ke pelanggan sama pemasok juga. Ada ABCC sama ABSC. Betul, Activity Based Customer Costing, ABCC, dan Activity Based Supplier Costing. Ini bisa buka mata banget. Jangan-jangan pelanggan paling gede omsetnya malah nggak paling untung ya? Bisa jadi. Kalau dia sering order kecil-kecil, minta custom macam-macam, butuh support teknis terus-terusan, semua itu kan aktivitas yang makan biaya. ABCC bisa ngungkap itu. Kalau pemasok gimana? ABSC? Sama juga logikanya. Pemasok yang harga belinya paling murah, belum tentu jadi yang paling murah total biayanya. Kalau barangnya sering cacat, perlu inspeksi ekstra, bikin produksi kita telat. Iya benar juga. Harus lihat total cost-nya ya, bukan cuma harga beli. Itu dia. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, ABC dan ABM ini kayak ngasih kita kacamata baru yang lebih jernih ya. Kita bisa lihat jelas di mana sebenarnya biaya itu muncul, aktivitas apa pemicunya. Dan dari situ keputusan soal harga, produk, pelanggan, pemasok, sampai perbaikan proses internal jadi lebih cerdas, lebih berdasarkan fakta. Walaupun mungkin implementasinya butuh usaha ya. Nggak instan memang, tapi potensinya besar. Nah, ini mungkin jadi satu pemikiran akhir nih buat Anda yang dengerin. Oke, apa tuh? Kalau metode tradisional sering nyembunyiin biaya asli dari produk yang rumit, atau pelanggan yang banyak maunya, atau pemasok yang kurang oke. Gimana kalau Anda mulai coba lihat dari sudut pandang aktivitas? Maksudnya? Coba deh pikirin, di area kerja Anda atau mungkin di proyek pribadi Anda. Aktivitas apa aja sih yang sebenarnya jalan di balik angka-angka yang ada? Jangan-jangan ada pemborosan tersembunyi atau malah sumber keuntungan yang belum kegali, cuma karena kita belum lihat lewat kacamata aktivitas ini. Menarik untuk direnungkan. Aktivitas apa di balik angka? Oke, sip. Terima kasih banyak buat diskusinya hari ini. Sama-sama.